ruang di ruang kuliah 2 unit 1 pernah di sana? Ya, jadi teatrik kapasitasnya itu 100%. Tapi enggak kan, jadi yang duduk di atas ya bisa pergi. Kalau ini kan mungkin yang belakang kayak depannya orangnya tinggi nggak ada apa sih. Tapi kalau ruang kuliah 2 ini masih bisa dilihat. Oke, kita buka dulu aja. Baik. Kita buka kuliah pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat. Pada kesempatan ini para mahasiswa sekalian ya, jadi kita nanti akan belajar bersama-sama ya mata kuliah farmakologi 1 ya. Kalau 1 berarti ada 2 ya. Sehingga nanti lebih kontinu. Jadi di semester ketiga nanti ketemu kita lagi adik sekalian gitu ya di farmakologi 2. Nah, untuk pengampu ya nanti ada 4 ya, tim teachingnya itu ada 4 ya, saya sendiri. Kemudian ini ada pergantian ya. Jadi kalau tahun yang lalu yang mengampu itu adalah Prof. Arif Nurrahmat ya. Nah ini diganti dengan Pak Irfan Muristiawan. Ya. Jadi pemerataan lah gitu ya. Karena Pak Arif juga akan memberikan kuliah pada toksikologi. Terus kemudian ya yang ketiga Ibu Dr. Nunung Yuniarti. Ya. Yang terakhir adalah Ibu Dr. Dian Tias Dewi Pamungkas Putri. Sudah pernah ketemu salah satu dari beliau? Pak Irfan. Maksud saya ya, Pak Irfan ya? Apa? Dosen pembimbing akademik? Oh, oke. Jadi beliau S3-nya punya dari Belanda ya. Yes. Jadi kebanyakan itu kita itu kuliahnya di negara yang pernah menjajah kita. Belanda dan Jepang. Nah, Pak Irfan itu dari Jepang ya. Terus kami bertiga itu dari Pak Irfan dari Belanda. Ya. Selain itu adalah dari Jepang. Kalau dulu Pak Arif itu juga dari Jepang, dengan keempat-empatnya lulusan Jepang. Oke ya. Kalau dengan saya baru ketemu ini ya, jadi ya. Ya. Nah, kalau mungkin barangkali wajahnya pernah ya. Kalau ada adik di auditorium lantai 8, pernah di situ? Ya, terpampang foto saya sebelah kanan sendiri. Ya. Pernah melihat belum? Karena paling sponsor ya, sehingga kan jarang dilihat kali ya. Jadi apa namanya itu saya ya 10 tahun yang lalu ya diberikan amanah ya menjadi dekan Fakultas Farmasi sudah 10 tahun yang lalu. Terus kemudian tahun 2021 pasca COVID ya, ini COVID apa istilahnya itu terakhir lah gitu ya, masa apa istilahnya itu tugas saya sudah selesai. Nah, tak kenal maka tak sayang ya di sini. Oke, ini apa namanya? Ya, dulu saya pernah dekan 2016, 2021. Sebelumnya itu wakil dekan ya, bidang penelitian pengabdian masyarakat kerjasama dengan sekarang istirahat dulu ya tadi ya. Ya, jadi dekan dulu stresnya 70. Oke, baik. Ya, kita masuk. Ya, jadi gedung ini tuh dulu saya yang mau. Jika ini kan apa namanya itu waktu saya dekan ya kan, itu pertama kali ya farmasi bisa mempunyai gedung 8 lantai gitu ya. Ini saya yang dulu mengawal masuk. Terus kemudian ada apa namanya itu gedung olahraga ya. Nah itu saya juga mengawal itu, saya carikan dana karena begini mas. Dulu itu waktu mahasiswa itu kan saya juga aktif di BEM ya. Ya. Waktu saya mahasiswa itu berpikiran dulu dekannya itu promosi. Saya dulu itu termasuk mahasiswa yang sering kritik itu loh, nggak puas seperti ini kok saya kuliah itu kok seperti ini sih. Maaf ya, kita kuliah itu tegang ya. Dan itu fasilitasnya kok sangat minim sekali. Dulu fasilitas olahraga itu hanya ada 1 lapangan voli.
Nama unfolding itu apa istilahnya? Lainnya itu pakai batu bata ditambahin. Iya kan? Dulu saya sempat protes gitu ya. Nah, kemudian berujar gitu ya. Dulu waktu mahasiswa kan gitu ya. Nek aku ngikut pendidikan. Suatu saat kan tidak kepikiran baru mahasiswa aja belum lulus gitu. Aku pengen bangun ya, saya mau bangun lah. Gor, tapi kan itu hanya kelakaran aja kan. Tapi apa ternyata apa? Ucapan itu doa mas. Ya, sehingga tahun 2016 saya dikirim menjadi dekan. Ya, waktu itu pemuda ya, usia 40 tahun. Ya. Nah, berarti saya harus membuktikan ya omongan saya waktu mahasiswa. Oke ya, sehingga saya punya filosofi itu adalah apa? Ya, membuat konsep. Ya, jadi begini, sebenarnya kalau kita berbicara universitas ya, subjek utamanya itu siapa sih? Mahasiswa, betul ya? Ya, jadi yang menjadi subjek utama itu mahasiswa. Karena kalau kita ya cek ya, visi misi universitas itu adalah apa? Menghasilkan lulusan yang profesional bla bla bla, kan? Tidak menyebutkan menghasilkan dosen guru besar, menghasilkan teknik. Siapa? Yang menjadi subjek utama dalam konteks ini adalah mahasiswa. Oke ya. Nah, oleh karena itu, karena mahasiswa itu menjadi subjek, maka lingkungan di sekitarnya itu adalah didesain supaya apa? Subjek tersebut itu adalah ketika menjalankan fungsinya berjalan dengan baik. Ya, oleh karena itu kemudian bagaimana lingkungannya itu ya dibuat sangat mendukung mas. Ya, dibuat apa namanya itu student corner ya itu yang membuat saya itu dulu. Kan kalau di beberapa gedung itu kan ada ya student corner supported by BNI, saya carikan uang mas. Gor, saya carikan uang dari Pertamina dan beberapa alat yang lain. Jadi gedung ini kan juga ya, jadi gedung ini itu 8 lantai ya. Ya, ini dulu mendapatkan dana dari apa istilahnya loan Jepang ya, tapi yang bayar pemerintah bukan kita. Sealat-alatnya mas. Ya kan, jadi gedung itu adalah senilai waktu itu adalah 70 miliar, alat-alatnya 40 miliar di situ. Ya, sehingga kalau ada ke lantai 5 dan lantai 6 di situ ya, itu ada alat-alat penelitian. Nah ini adalah berasal dari proyek JK. Dulu saya yang mengawal. Alhamdulillah ya saya bangganya itu sekarang ya apa istilahnya itu fakultas farmasi ya mempunyai 8 lantai. Oke ya, tidak ada loh fakultas apa istilahnya itu farmasi di Indonesia yang memiliki gedung setinggi ini. Paling benar ya, benar itu 10 lantai. Tetapi hanya satu gedung. Tapi kalau kita itu adalah 8 lantai, posisinya kan ada. Dan kita adalah satu-satunya fakultas yang memiliki GOR. Yang kan dia punya coba dari fakultas kedua nggak ada. Paling modal ya. Ya. Nah, kalau ada itu FN kan itu S2 kan uangnya banyak kan. Kita cari aja. FN uangnya banyak boleh bangga. Tapi ini ya kita mencari dulu dari bapak. Terus kemudian dia dibangun apa sebenarnya itu tempat-tempat yang gampang. Harapannya apa? Mahasiswa kita di kampus. Jadi cita-cita saya waktu mahasiswa kan tidak di kampus mas. Terus ini pulang karena apa takut ya suasananya seru. Kalau mereka di barang-barang dulu ya wah dulu waktu saya mahasiswa itu ya bisa-bisanya. Ya, baik. Saya kembali ke sini, adik-adik sekalian ya. Jadi manfaatnya apa sih Pak Agung gitu ya? Kita belajar farmakologi. Ya. Jadi manfaat belajar farmakologi itu adalah memberikan bekal ya, kemampuan kepada mahasiswa tentang ilmu mengenai obat di sini. Ya, ilmu mengenai obat. Jadi kalau kita berbicara farmakologi itu adalah ilmu tentang obat. Oke ya. Kalau adik-adik masih belum bisa apa ya, sebenarnya membayangkan ya peran farmakologi ya pada level faktual ya. Seringkali saya menyampaikan kepada para mahasiswa, pernah kita memberi obat ya kan? Misalkan apa? Resep. Informasi apa sih yang ada di resep itu?
Coba bisa dicek ya, gitu. Atau di revert. Ini saya dibaca nggak ya? Ya, rivernya, ya kan? Informasi apa yang diberikan di revert? Ayo, apa? Efek samping, oke. Jelas, efek samping itu efek ya. Ya, jadi efek itu ada dua, Mas. Efek utama, efek samping. Efek utama adalah efek yang dikehendaki. Sedangkan efek samping, efek yang tidak dikehendaki. Ya, bisa merugikan, bisa tidak merugikan, tergantung konteksnya. Oke ya, itu jelas ya. Berarti efek samping itu adalah part of farmakologi. Ya, nanti akan saya sampaikan gitu ya, bahwa salah satu aspek yang dipelajari farmakologi adalah ya, berarti efek samping masuk. Selain efek samping, oke, komposisi tadi ya. Oke, saya hold dulu komposisi. Nanti juga berhubungan dengan farmakologi. Selain itu, indikasi itu efek utama. Indikasi itu efek utama. Neuset indikasinya adalah meredakan demam tadi. Itu efek utama. Ya kan? Ini berhubungan dengan komposisi itu. Nah, komposisinya neuset itu adalah di situ apa sebenarnya? Ini enggak promosi ya. Komposisi. Paracetamol sih ada. Paracetamol. Pseudoephedrine, oke. Difenhidramin, oke, difenhidramin. Oke, terus nanti saya jelaskan ini apa? Udah. Nah, sementara itu dulu coba perhatikan adik-adik sekalian. Ya, sudah kan ya? Berarti dua yang disebutkan oleh teman Anda tadi adalah farmakologi itu. Efek samping, ya, indikasi, efek utama, komposisi. Coba perhatikan. Komposisi tadi yang disebutkan oleh teman Anda, ya, Neoserforte itu adalah satu paracetamol. Kedua adalah difenhidramin ya Mas ya. Ya, kemudian yang ketiga adalah pseudoephedrine. Ini sebenarnya adalah terapi, farmakoterapi. Nah, farmakoterapi itu adalah apa? Ya, ilmu yang mempelajari penggunaan obat untuk terapi penyakit. Oke ya. Farmakoterapi ya dasarnya adalah farmakologi. Sehingga ya komposisi yang disebutkan oleh Mas siapa namanya Mas? Arya. Mas Arya ini adalah bagian dari farmakoterapi atau farmakologi. Karena penyakitnya adalah penyakit apa? Influenza ya. Kemudian diterapi dengan pendekatan simptomatik. Nanti akan saya jelaskan. Ya kan? Demamnya diberi paracetamol. Ini kan farmakoterapi nih. Ya kan gitu ya. Kemudian pileknya di situ, diobati dengan pseudoephedrine. Ya, nanti setelah lesson paper kita diskusi kembali. Ya, kemudian anti alerginya diberi tadi difenhidramin di situ. Ya kan gitu ya. Nah, ini adalah farmakoterapi sehingga komposisi yang disebutkan oleh Mas Arya ini adalah juga bagian dari farmakologi atau farmakoterapi. Oke, tiga sudah, yang lain. Apa ya dari situ? Aturan paket, tuh, oke ya, aturan paket. Aturan paket itu farmakologi Mas ya. Aturan paket itu didasarkan oleh farmakokinetika di situ. Apa maksud obat di dalam tubuh? Oke ya, jadi paracetamol itu ya ketika masuk di dalam tubuh kita ya, salah satu karakteristik farmakokinetika itu seberapa lama sih sebenarnya obat tersebut berada di dalam tubuh. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat, ya kan? Yang cepat itu identik T setengah eliminasinya pendek, yang panjang T setengah eliminasinya juga bisa. Nah, inilah yang menentukan aturan paket. Oke ya. Captopril obat antihipertensi T setengah eliminasinya pendek, maka konsekuensinya obat tersebut diberikan 3 kali sehari. Oke ya, paham ya? Amlodipin juga obat antihipertensi T setengah eliminasinya panjang, maka cukup diberikan 1 kali sehari. Iya, clear ya. Aturan pakai itu dasarnya farmakologi. Ya, keunggulan kita terhadap profesi yang lain itu bisa menjelaskan. Bukan ya, saya tidak suka amalan ya. Makanya saya mengajar farmakologi itu apa ya? Sekarang orang critical thinking aja. Ya.
waktu saya mahasiswa. Jadi boleh ya? Ada ujian, ya saya tidak menyebutkan mata kuliahnya ya. Suruh gambar struktur kimia vitamin B12 dan saya itu tidak boleh. Apa struktur dia tahu? Apalagi zaman sekarang ya kita bisa mencari informasi struktur itu. Yang penting ada the structure, bukan menghafal. Ya sekarang bukan zamannya menghafal ya, kita hanya perlu memahami konteks. Sama obat banyak, nggak mungkin Anda bisa menghafalkan, Mas. Iya, saya juga nggak apa, Mas. Saya maju lah. Oke, sampai mana saya lupa tadi? Pakai ya, berarti clear ya, itu farmakokinetik. Satu catatan ya, diazepam tahu ya. Diazepam itu adalah obat sedatif bebas. Ya, kita bisa mengakibatkan ngantuk. Ya, dan juga bisa digunakan untuk kerja epilepsi. Ya kan? Itu sebenarnya panjang, 2-3 minggu. Nah, kita bisa membayangkan bahwa si obat itu lama sekali di dalam tubuh kita. Dan kalau kita kaitkan dengan banyak orang yang menggunakan diazepam yang bisa toksik, karena apa? Dia kan berada di dalam tubuh terus. Jika kalau dikonsumsi setiap hari, ya itu kan turunan salah satunya kan ke tubuh ya. Nah dia kemudian bisa mengakibatkan toksik. Sehingga sebenarnya farmakologi itu adalah itu tadi. Jadi bisa memahami konteks ya. Contoh misalkan ya, saya dulu waktu pegang ya, lama nih tahun 2012, ada di 2012. Apa ya? Saya merasa ya, saya tuh berpikir gini Mas, saya tuh kadang itu adalah orang yang sangat realistis. Jadi farmasi itu apa sih implementasinya kepada masyarakat? Kalau kita berbicara, farmasi itu adalah untuk kemandirian bahan obat. Sampai sekarang belum ada obat yang dihasilkan perguruan tinggi. Obat sintesis itu belum ada. Nah, kalau saya udah kita berusaha membayarkan bagaimana misalkan obatnya sulit diwujudkan, tetapi kita bisa melakukan implementasi ini itu hanya kecil, ya kan? Contoh misalkan apa edukasi pada masyarakat, Mas, gitu ya. Dulu saya itu bekerja sama dengan orang tabloid yang dinamakan Tribun Jogja, masih ada ya sekarang ya. Dulu itu harganya 1.000 Mas, sama dengan pamflet. Sehingga banyak masyarakat Yogyakarta yang beli di sini. Sehingga pembacanya itu banyak. Sehingga apa? Saya melihat ya penjual-penjual di pasar baca Tribun Jogja. Makanya kemudian saya melakukan kerjasama. Ya kan? Kerjasama untuk apa? Ya, kerjasama mengisi kolom Tribun Health. Ya kan ya. Nah, kami dosen-dosen itu saya encourage ya saya dorong untuk menulis. Ya kan, permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan farmasi itu apa? Contoh misalnya, dulu ada isu Indomie berbahaya kan? Ini hanya saja. Nanti bisa orang Indomie tutup semua kan? Iya kan? Wah, Indomie itu enak ya Mbak ya? Suka ya Indomie kare gitu ya? Apa rendang gitu ya? Ini kita kasih Mas. Jadi tidak, ini kan menyesatkan kan Indomie berbahaya. Jika dikonsumsi sehari 10 kali setiap hari dan iya kan? Tapi kan nggak mungkin. Kalau kita berbicara toksik, air pun toksik. Coba cek LD50-nya di sini. Nah, ini kan yang perlu kita edukasi masyarakat. Dulu ya, itu masih ada kok di apa webnya. Nah, saya minta Prof. Sugis kawan itu saya apa namanya itu artikel orang tadi yang tentang Indomie berbahaya pada tanya gitu dibaca oleh penjual lombok di pasar Kolombo. Saya tahu sendiri karena pas belanja ya kata istri kan. Artinya apa? Ilmu kita itu bisa bisa pakai masyarakat. Daripada kita membuat obat terabadi sampai ratusan tahun gitu ya, mungkin seperti itu sih. Ya, contoh yang lain gitu kan, apa namanya itu, ada fenomena nanti bisa dicek ya, saya tidak karang.
Dulu ada masyarakat ya yang mengkonsumsi ya air rebusan softtek mas. Untuk apa? Biar supaya mabuk di situ. Saya nggak ngomong ya, nanti bisa dicek. Pembalut wanita. Ini maaf ya, saya waktu itu saya WD atau dekan ya. Ini saya tidak bisa berkata-kata gitu ya. Oke, ini kita tulis dulu. Tidaknya saya tulis ya. Maaf saya waktu itu dekan. Saya minta wakil dekan saya diundang dulu. Wakil dekan saya, Bu, tolong dicek apakah pembalut wanita itu mengandung senyawa. Kita masuk lab dulu Pak dengan Prof Zulis juga. Setelah ini pembalut wanita direbus di CMS mas, di HPLC di CMS ya, nggak ada apa-apanya di sini, ya kan? Sehingga yang ada di istilahnya oknum masyarakat itu kan imajinasi pengen mabuk kan gitu ya, tersugesti itu. Nah ini yang kemudian kita edukasi kan gitu ya kan? Dan ini adalah tanggung jawab kita ya saya kira untuk melakukan edukasi. Oke ya, contoh yang terakhir di antara banyak contoh ya, mabuk mengkonsumsi alkohol. Oke ya, banyak yang kemudian meninggal tak juga kan? Karena apa ini? Ini farmakologi mas. Karena apa? Alkohol yang dikonsumsi itu adalah metanol. Konyol enggak? Konyol. Metanol diombe. Orang bawa ASEAN diombe. Tapi ini fakta loh. Mengapa saya katakan fakta? Ya, beberapa kasus waktu yang lalu kan juga ada ya, mantan internasional mengkonsumsi alkohol kemudian mengalami kebutaan kan ya. Ya tahu mas, nggak bisa dibantah. Iya kan, itu memang. Karena penjual itu kan ini murah kan, pertama dikasih sirup dan sebagainya dijual bekas gitu. Kemudian ada. Nah ini yang saya kira kita nggak perlu menunggu apa isu kemandirian bahan-bahan kita hal yang kecil itu kan bisa kita lakukan edukasi. Dan bahkan dulu itu waktu persyaratan ya air Asia jatuh ya, terus kemudian ada identifikasi di ini, saya suruh nulis mas, itu adalah juga waktu itu pekerjaan farmasi ya, jadi bagaimana identifikasi melalui BGT itu adalah bekerja. Saya katakan ya teman-teman dari molekuler itu ya, tolong tulis. Jadi ilmu itu tidak mengendap pada penelitian kuliah, tapi bisa dimanfaatkan ke masyarakat. Kalau Bapak Ibu kuliah tentang BGT dan sebagainya, yang lewat ini mas, sayang kan? Yang bisa mendapatkan keuntungannya itu kan segelintir mahasiswa, tapi bagaimana itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Kan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, banyak hal saya kira ya, dan ini malah menurut saya menunjukkan bahwa itulah ruang lingkup APPK. Kalau enggak nanti kita akan tersisih ya, diambil oleh profesi. Nah itu sih sebenarnya kalau kita berbicara tentang farmakologi. Tadi terakhir aturan pakai ya. Yang lain apa? Selain aturan pakai ada peringatan toksikologi mas. Iya kan? Semuanya itu adalah farmakologi. Iya, sehingga dasar dari penggunaan obat adalah farmakologi. Iya, dan ini yang nanti akan kita pelajari pada kuliah farmakologi. Iya. Nah, kemudian tujuannya adik-adik sekalian adalah menjadi dasar pengetahuan bagi penata laksanaan terapi menggunakan obat ya atau farmakoterapi. Saya jelas tadi sudah saya sampaikan ya, farmakoterapi itu dasarnya adalah farmakologi. Kemudian pengembangan obat baru ini jelas kan pelayanan kefarmasian pada umumnya. Ya saya kira itu ya. Nah ini adik-adik sekalian pokok bahasa yang nanti akan kita berikan ke adik-adik ya. Pengantar ini salah satu aja ya, pengantar atau pendahuluan ini saya yang memberikan. Kemudian di depan 3 kali tatap muka akan disampaikan oleh Pak Irfan Murid Setiawan tentang nasib obat dalam tubuh.
Kemudian 3 kali tatap muka akan dilanjutkan oleh Dewi. Ya, target prinsip aksi obat, kinetika interaksi obat dengan reseptor, break ini adalah UTS. Nah, nanti setelah UTS ketemu saya, teman sekalian, ya saya diberi beban yang paling berat ya, obat-obat yang bekerja pada sistem saraf. Saya dulu, ini tantangan bagi saya mas. Waktu saya mahasiswa, sekali lagi saya itu kan mengajar itu berupaya untuk apa ya? Waktu saya dulu belajar itu kesulitannya di mana? Saya bikin mudah gitu. Ya kan? Hal yang paling sulit, oke, anatomi fisiologi dan juga farmakologi itu berhubungan dengan saraf. Ruwet mas di sini. Iya kan ya? Itu bagian yang kuat sekali. Ya, saya itu coba untuk mensimplifikasi itu ya, sehingga lebih mudah ditangkap oleh mahasiswa. Oke ya, sehingga nanti setelah next semester nanti ketemu saya, obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom 2 kali tatap muka ya. Terus kemudian Bu Nunung, obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat di situ. Dan kemudian ini ketemu saya lagi, obat-obat yang bekerja pada sistem kardiovaskuler. Oke ya. Dan sebenarnya obat-obat sistem kardiovaskuler itu banyak sekali ya, karena penyakit sistem kardiovaskuler itu kan juga implementasinya banyak ya dari ya. Nah, saya akan simplifikasi ya dari sekalian. Kemudian ya harapannya adalah konsep pengobatan ya, penggunaan obat pada penyakit sistem kardiovaskuler ini agar kita bisa paham ya. Dan kebanyakan nanti malah saya gitu ya. Kalau kemarin saya diminta untuk aku menggunakan MOOC itu ya, LMS, saya tuh nggak perlu mas. Tujuan saya itu punya agar mahasiswa paham, ya kan? Apakah itu MOOC, MOOP, itu nggak penting bagi saya, ya. Bahkan saya menggunakan papan tulis, saya tadi mengajar S2, saya pun menggunakan papan tulis, kemudian apa istilahnya itu spidol warna-warni. Slide PowerPoint saya punya di sini ya. Nah ini saya berikan kepada mahasiswa, ya bisa dipelajari sendiri, tetapi lebih banyak saya menggunakan papan tulis. Ya nanti dikomunikasi. Nah ini pokok bahasan yang nanti akan kita berikan kepada adik-adik sekalian ya. Nah ini SAP, page ini sampai sudah masuk ke WA ya. Oke, nanti sudah dapat ini SAP-nya belum? Oh belum, nanti saya kirimkan ya. Oke, beserta di grup WA saya akan mengirimkan materi perkuliahan, tetapi sebenarnya sama dengan tahun kemarin. Sehingga kalau adik-adik sudah punya, itu dulu yang digunakan ya, karena tidak ada perubahan yang signifikan. Ya. Nah, ini adalah SAP adik-adik sekalian ya, sehingga nanti bisa digunakan untuk acuan. Ini kelas apa mbak? Kelas B. Nah, kelihatannya kelas B itu ada, kok hilang? Kelas B itu ada yang pas hari merah. Oke ya, anak satu nih, ya, yang merah ini pas hari libur. Nanti adik-adik koordinasi dengan dosennya. Sebenarnya dosennya yang saya minta koordinasi, ya kan? Koordinasi dengan mahasiswa, oke, dengan akademik. Apakah tetap berlangsung pada hari libur? Oke ya. Kalau berlangsung, kalau luring kan nggak mungkin karena libur kan, bisa secara online atau reschedule pada ya jadwal yang lain atau waktu yang lain. Oke ya. Jadi dibuat fleksibel seperti itu ya. Oke ya. Cuma satu kok ini, nanti pas benunung ya 27 PI ya, masih lama. Saya juga kena ya, saya kena itu oh saya aman ya, saya aman. Oh yang tahun kemarin saya banyak tuh kena apa istilahnya itu tanggal merah ya, yang apa kakak kelas Anda. Sehingga saya harus segera ya di hari yang lain. Karena kalau saya itu saya kuliahnya berlangsung luring ya. Nah ini pustaka acuan ya para mahasiswa sekalian ya, nanti bisa dibaca. Ini juga ya buku bacaan ya. Nah ini kalau saya menggunakan Goodman and Gilman ya, jadi Goodman and Gilman itu bukunya tebal. Ya, apakah itu juga Pak Aku baca semuanya? Enggak. Iya kan? Yang penting memahami konteks enggak. Jadi farmakologi obat sistem saraf yang penting itu paham dulu. Ya kan?
kalau obat-obat itu kan hanya contoh ya saya kira ya. Nah ini bisa sambil jalan belajar, tetapi konteks farmakologi obat yang bekerja pada sistem saraf itu bagaimana sih? Yang penting itu dulu, ya kan? Kalau kita nuruti ya tebel sekali itu ya, 1 tahun belum tentu kita baca selesai kan? Ya. Nah ini ada beberapa yang lain ya, silakan. Oke, ini penilaian saya kira tidak perlu ya. UTS UAS. Nilainya saya tuh sebenarnya nggak apa ya, saya nggak begitu happy ya dengan rentang nilai yang banyak ya. Oke ya. Kalau dulu tuh rentang nilainya hanya 5 mas, A, B, C, D, E, udah selesai. Sekarang ada A, ada A minus lagi. Sebenarnya bagi mahasiswa itu menguntungkan kalau 5. Karena kalau dulu A dapat A itu 75 ke atas Pak. Sekarang kan belum tentu ya, 75 ke atas masih A, ya ini A sih, tapi A per B kan itu. Kalau dulu ya, itu rank A itu 75. Tapi sekarang 75, ya belum tentu dapat A kan? Ya A sih, tapi A per B di situ kan. Kalau untuk mendapatkan nilai A absolut, sekarang harus 82. Oke ya, tapi ini adalah kebijakan rektor ya, sehingga di fakultas pun juga tidak bisa membuat kebijakan yang sifatnya fakultatif. Nah, bentuk pembelajaran kuliah ya, sinkron asinkron tergantung nanti dosennya ya. Oke. Terus aturan di kelas, kalau saya sih ini sangat formatif ya dari ya aturan di kelas ini. Bagi saya begini ya. Sering ya, ini dulu ada kuliah pagi ya, jam 7. Farmakologi itu pasti ada satu kelas itu kuliahnya pagi. Ini kebetulan siang ya, ada yang pagi jam 7. Pas hujan enggak ya, ada mahasiswa masuk melambat lah lebih dari 20 menit. Terus minta izin ke saya, Pak, apakah boleh saya mengikuti kuliah? Ya boleh aja kan. Ya mungkin merasa takut ya. Saya berpandangan begini ya. Cara melihat saya mungkin ini tidak bisa digeneralisasi ya, karena setiap dosen pasti mempunyai standing point yang berbeda-beda. Oke ya. Kalau menurut saya bahwa kalau ada mahasiswa yang terlambat, kalau terlambat itu pasti ada sesuatu. Ya kan? Misalkan makan dulu. Tidak apa-apa, namanya makan itu adalah apa sih? Bukan pokok mas. Mana yang lebih pokok, makan atau kuliah? Makan mas. Iya kan? Bukan pokok itu ada 3 kan? Makan, kapan, makan. Kita makan dulu. Sarapan ya silakan, makan dulu aja di sini. Atau misalkan badan gembos, lepas dari itu akan dinyatakan tidak. Nah kalau gembos apakah kita paksa misalkan? Sehingga kalau menurut saya, kalau ada yang terlambat itu, saya pasti akan mentoleransi. Kecuali kalau setiap kuliah aku selalu telat, nah ini kan habit ya seperti itu, nah ini yang apa sih? Oke, karena waktu saya dekan ya waktu itu ya para mahasiswa sekalian, di UGM itu ada yang dinamakan HPU, Health Promoting Unit, sampai sekarang ada, ya kan? Nah, dulu ada perwakilan mahasiswa di HPU. Oke ya. Dosen juga ada di farmasi ya. Nah, ketuanya, saya nggak tahu kalau sekarang, kalau dulu ketuanya adalah Bu Yai Pratama. Kakaknya Roy Suryo. Dosen kakaknya. Nah, beliau ya, salah satu kegiatannya itu adalah mengidentifikasi karakter penyakit yang diderita setiap fakultas. Ternyata bisa beda-beda. Ya kan, saya dilaporin ini Pak Agung penyakit yang sering dikeluhkan oleh mahasiswa farmasi. Penasaran saya, apa tuh Bu? Nomor 1 ada depresi. Oh, dosennya depresi. Wah, tanggal tua ya depresi. Tapi mungkin karena saya pikir ini, kalau saya positif thinking ya, jangan-jangan terlalu banyak praktik, jangan-jangan terlalu banyak tekanan akademis di situ. Ya kan, kuliah tegang dan seperti itu kan
bikin happy life. Bagaimana kita memberikan materi kepada mahasiswa yang nyaman gitu ya. Saya kira ini pendekatan itu yang harus kita. Oke, kalau itu kan mungkin general ya. Yang kedua ini adalah penyakit apa? Penyakit sistem pencernaan. Ya, betul ya. Sekarang apakah juga sama yang dulu kan? Iya kan? Oke. Nah, oleh karena itu ya, saya punya pemikiran begini ya, para mahasiswa sekalian. Kalau terutama pagi ini ya, biasanya yang perempuan-perempuan ya, saya tuh berpikir positif begini ya, jangan-jangan diakibatkan karena mungkin ya, kuliahnya pagi, belum sempat sarapan kuliah, iya nggak? Dari jam 7 sampai jam 9, oke ya, biasanya jam 9 kurang 10 menit sudah selesai kan? Nah, ini baru mau ke kantin, dosennya masuk. Sehingga kan nggak jadi di kantin. Atau kalau di kantin karena waktunya hanya 10 menit kurang, ya kan, antrian di kantin video panjang kan, tidak sehingga jadi makan. Mungkin kan gitu kan? Sehingga lanjut kuliah jam 9 sampai jam 11. Oke ya, jam 11 ada praktikum sampai jam 5. Sehari cuma makan sekali ya. Nah ini makan pagi itu ya menjadi tidak teratur kan ya. Nah ini yang nanti pasien adalah saluran pencernaan. Saya punya pemikiran seperti ini ya. Kalau ada adik yang misalnya, Pak saya ingin makan Pak Bapak, silakan saya tidak apa ya dimakan misalnya banyak. Nggak tahu Pak, saya apa ya Pak aku belum sarapan, silakan makan. Saya tidak akan melarang. Ya. Kalau makan sembari kuliah silakan tapi di belakang, ya kan? Dan yang saya larang justru kalau sudah makan, ya dibuat di sampah. Ya, karena program saya dulu waktu berikan adalah kebersihan, ya kan? Karena kebersihan itu adalah mencerminkan, ya kan, ya, karakter seseorang. Terus orang Jepang itu bersih, saya itu punya seperti Jepang, semuanya bersih. Jadi saya punya cita-cita dulu ya, jadi kampus bersih. Sehingga sampah saya apa sih, melarang kelas kalau minum sampah. Ya kemudian kalau minum silakan ya, jadi kalau minum juga nggak apa-apa. Ya kita buat gitu lah. Karena sekali lagi makan itu adalah kebutuhan pokok, ya seperti ini. Kadang ngantuk pun juga, saya pun juga ya, ngantuk itu kan manusia ya. Silakan aja kalau di kelas tidak bisa bertahan. Oh kadang kita kalau jembatan yang ngantuk kan, apa namanya, jadi manusia. Kita kembali ke sana. Ya, masuk di sini para mahasiswa sekalian ya, sebagai pendahuluan. Ya, kalau kita berbicara farmakologi ya para mahasiswa ya, jadi obat yang digunakan sekarang tadi ya, itu sebenarnya dasarnya adalah ya penggunaan obat masa lalu atau obat tradisional. Oke ya. Nah, sejarah farmasi ya, sejarah farmakologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama periode kuno, jadi sebelum 1700. Jadi dulu itu penggunaan obat ya didasarkan pengalaman observasi masa lalu atau observasi empirik. Ya, jadi observasi empirik itu adalah apa? Penggunaan masa lalu. Jadi kalau jahe nenek moyang kita menggunakan sebagai obat nyeri, nah ini dasar yang digunakan untuk sekarang. Nah ini adalah data empirik ya, atau pengalaman empiris di situ. Jadi sebelum tahun 1700 penggunaan obat itu adalah didasarkan pengalaman empiris. Tapi setelah itu ya penggunaan obat didasarkan atas percobaan di laboratorium. Ya, yang membedakan ya. Jadi periode modern ya di atas 1700 ya, berarti abad ke-18 ya. Nah ini dasar farmakologi penggunaan obat ya didasarkan penelitian eksperimental di laboratorium ya tentang nasib obat, tempat cara kerja obat ya pada tingkat organ dan jaringan. Contoh ya, misalkan ini apa namanya itu Rudolf Bachheim ya, ini mendirikan Institut Farmakologi ya untuk mempelajari apa namanya itu ya aktivitas farmakologi pada sel, organ dan sebagainya.
ya, tahun 1820. Kalau di Indonesia kira-kira pas waktu kapan? 1820 itu perang di Ponorogo, 1825 kan, sampai 1830. Oke ya. Di sini masih ribut perang di Ponorogo. Mereka sudah mendirikan Institut of Pharmacology, ya kan? Sehingga memang apa? Peradaban di Eropa itu adalah lebih maju dibandingkan Indonesia waktu itu, Hindia Belanda kalau kita kan. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya, dari sekalian yang sejarahnya ya. Ya. Kalau saya tertarik apa namanya itu, ngantuk jatuh ya. Nah, saya tertarik untuk menelisik sebenarnya jejak farmakologi di Indonesia itu kapan? Oke ya. Nah, di Indonesia para mahasiswa sekalian ya. Jadi jejak farmakologi ini ya, ini saya baca diskusi dengan teman-teman, termasuk kalau di sini itu pihaknya adalah Pak Joko Santoso ya, Pak ya. Pak Joko Santoso. Dia kan itu S1-nya dari biologi ya, tapi menjadi dosen di farmasi. Nah, ketika menelusuri jejak farmakologi ya, nah ini penggunaan obat untuk terapi ya, situsnya itu teridentifikasi pertama menurut keyakinan saya loh ya, mungkin kalau mungkin next itu bisa ditemukan yang lain yang lebih tua. Nah, sementara ini adalah terdapat di relief Candi Borobudur. Oke ya, tulisannya kecil saya baca. Jadi data artefaktual ya, ini ditemukan pada relief Karmawi Bangga Candi Borobudur ya. Di bagian paling bawah itu ada relief di sini. Oke ya, kalau adik-adik saya kira pernah ya ke Candi Borobudur ya. Tetapi mengamati reliefnya itu pernah. Jadi orang dulu itu luar biasa loh. Jadi Candi Borobudur ya, itu reliefnya itu menggambarkan kehidupan pada saat itu. Semuanya ditulis ya, dipahat. Karena waktu itu kan belum ada tulisan ya, sehingga untuk mengirimkan pesan kepada generasi berikutnya tentang kehidupan masa itu ditulis dalam bentuk relief itu mas. Nah, pada relief 18, 19 dan satu lagi 10 apa ya, itu mengindikasikan ya terapi pada seseorang menggunakan obat di situ. Oke ya, berarti sebenarnya penggunaan jamu ya kan sudah dilakukan pada zaman itu, abad ke-8 ya. Abad ke-8 di situ kan. Nah, ini. Jadi coba saya baca. Ya, jadi ini terlihat seseorang laki-laki ya sakit memperoleh pijatan di bagian kepala. Ini kan terapi ya. Serta digosok bagian perut sampai dada. Sementara ada ya seseorang yang membawa mangkok berisi ramuan rahasia jamu untuk diminum di sini. Oke ya, jadi sebenarnya terapi obat farmakoterapi itu sudah dilakukan waktu itu, ya enggak? Ya. Nah, kemudian ya, selain itu beberapa relief memperlihatkan aneka jenis tanaman obat, nagasari, pinang, jamblang, pandan, kecubung dan sebagainya. Empon-empon ya, artinya apa? Ya, tidak ada keraguan misalkan ya, empon-empon, jahe dan sebagainya itu pada saat abad ke-8 itu sudah digunakan untuk obat. Oke ya. Dan pengobatan jamu pada saat itu pasti menggunakan sumber tanaman yang terdapat di sekitarnya, ya kan? Ya, ternyata apa? Tanaman obat ya yang diinformasikan di Candi Borobudur berbeda dengan Candi Prambanan. Artinya apa? Pola pengobatan di daerah dulu di Prambanan itu berbeda dengan di daerah Borobudur berbeda dengan Prambanan. Oke ya. Nah, ini ada sih, saya juga punya ya tugas akhir mahasiswa S2 ya di Fakultas Biologi yang mempelajari tanaman obat yang diinformasikan di relief Candi Prambanan. Nah, saya geser karena ini untuk mempersingkat ya ke zaman Mojopahit ya 1305 ya atau abad ke-14. Nah, ini ada prasasti Balawi ya di zaman Mojopahit menyebutkan profesi tukang obat namanya Tuhan Nabi. Oke ya. Nah, kemudian di prasasti Madawapura
ini ada profesi praktek jamu, penjual jamu yang dinamakan acaraki. Ya, sehingga acaraki itu adalah sebenarnya terinspirasi dari prasasti zaman Mojopahit yang abad ke-14. Ya. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita itu tidak dijajah Belanda, maka profesi kita itu bukan profesi apoteker, acaraki yang ini. Sehingga fakultasnya fakultas bukan farmasi, tapi fakultas acaraki. Oke, nanti apa ya sini farmakologi itu sebenarnya sudah diceritakan ya waktu oleh nenek moyang kita. Oke. Nah, kita masuk di sini ya. Tadi saya katakan ya dari sekalian, jadi obat yang digunakan sekarang didasarkan oleh obat tradisional ya. Contoh morfin, papaverin ya. Nah, ini dari papaver, somniferum ya. Ini analgesik ya, spasmodic sintesis. Atropin atau pabilaguna untuk spasmodic. Jadi spasmodic itu adalah mengurangi kejang ya, spasme pada saluran pencernaan. Oke, kalau misalnya diare dan sebagainya kan itu mengurangi. Kokain dari erythroxylan lokal, nah ini anestesi lokal. Quinidin dari Cinchona succinubra, obat anti malaria, anti aritmia-sintesis ya. Ephedrine dari Epedrasinica, simpatonitic sintesis. Visostigmin dari Visostigma venenosum, ya ini anti demensia. Ya, saya kira saya tidak ingin menjelaskan satu persatu, karena yang ingin saya sampaikan bahwa obat yang digunakan pada saat ini sebenarnya didasarkan oleh pengobatan tradisional di masa lalu. Nah, saya sekarang masuk ke sini ya dari sekalian ya. Apa yang dimaksud dengan obat? Nah, obat adalah setiap zat kimia alami maupun sintetik selain makanan yang mempunyai pengaruh terhadap atau dapat menimbulkan efek pada organisme hidup, baik efek psikologis, fisiologis maupun biokimia. Sekarang tujuan pengobatan apa Pak? Ya kan? Tujuan pengobatan yang pertama adalah untuk menetapkan diagnosis. Jadi obat itu ada yang digunakan untuk menetapkan diagnosis di sini. Ya. Ya. Contoh ya, ini saya mengambil contoh ya. Ini adalah penicillin test ya. Ini ada obat yang dinamakan hidroponium. Ya, jadi obat hidroponium itu digunakan ya untuk mendiagnosis penyakit. Penyakitnya dinamakan itu ada di sini ya. Maaf kalau terlalu kecil ya. Penyakitnya dinamakan myasthenia gravis. Pernah dengar nggak myasthenia gravis? Kalau belum, saya ingin menyampaikan. Jadi myasthenia gravis adalah salah satu penyakit autoimun. Autoimun pernah dengar? Autoimun adalah penyakit namanya auto. Jadi sistem imun kita menyerang bagian tubuh kita sendiri. Salah sasaran sebenarnya. Jadi dia itu sistem imunnya itu menyerang tubuh kita sendiri. Iya. Dalam konteks myasthenia gravis ya, sistem imun menyerang bagian tubuh kita sendiri yaitu apa? Reseptor asetilkolin nikotinid pada otot ya. Sehingga otot mengalami kelemahan, sehingga ya yang bersangkutan mengalami kelumpuhan. Oke ya, jadi dia lumpuh, oke ya. Tapi tidak bisa dibalik. Apakah orang yang lumpuh selalu myasthenia gravis? Begitu dong. Ya kan gitu ya. Sehingga perlu dites dengan hidroponium. Oke ya. Karena hidroponium itu dia bekerja nantinya pada reseptor asetilkolin nikotinid. Sehingga ketika injeksi hidroponium, ya ototnya itu apa istilahnya tidak lemah di situ kayak gitu ya, maka bisa dipastikan kalau ya, penyakitnya adalah myasthenia gravis. Nah ini pendekatan seperti itu adalah bukan digunakan untuk diagnosis. Apakah hidroponium juga digunakan sebagai obat terapi Pak? Tidak, digunakan turunan yang lain. Dinamakan neostigmin, sama-sama pendek. Hidroponium ada neostigmin di sini. Nah, neostigmin itu yang nanti digunakan untuk pengobatan myasthenia gravis. Karena apa? Sekali lagi ilmu farmakologi farmakokinetik. Hidroponium itu tes tengah eliminasinya pendek mas. Aksinya cepat, sehingga ketika digunakan maka aksinya cepat. Sedangkan kalau aksinya cepat kan tidak bisa digunakan untuk obat, ya kan?
Karena pendek durasinya, Mas. Jika digunakan yang tes eliminasinya yang panjang. Oke, ini obat yang digunakan untuk diagnosis ya. Kemudian yang kedua, obat yang digunakan untuk pencegahan, preventif, untuk mencegah penyakit kan gitu ya. Jadi misalkan vaksin ya, nah ini digunakan untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Preventif, pencegah. Penyembuhan, kuratif ya. Jadi obat juga digunakan untuk menyembuhkan yang tadinya sakit menjadi tidak sakit atau meredakan penyakit yang diderita. Oke ya. Yang tujuan berikutnya adalah simptomatik ya. Penggunaan obat yang ditujukan pada gejala-gejala penyakit di situ. Oke ya. Contohnya misalkan kalau tadi seseorang mengalami ya flu yang diakibatkan karena virus influenza. Oke ya, gejalanya kan demam. Gejalanya adalah pilek. Iya kan? Nah, pengobatan itu ditujukan bukan pada virusnya kan? Tetapi pada gejala-gejalanya, yaitu demamnya dengan paracetamol, ya kan? Pileknya dengan pseudoephedrine dan sebagainya di situ. Nah, pendekatan yang demikian adalah simptomatik. Loh, kok tidak digunakan obat virus, Pak? Jadi orang itu diobati antivirus kan itu? Enggak, karena apa? Virus influenza itu sifatnya adalah self-limiting disease, penyakit yang bisa sembuh sendiri, Mas. Si virus itu akan mati sendiri dia. Namanya self-limiting disease ya. Oke, yang kedua adalah pemulihan kembali. Ya, ini kalau mengalami kecanduan ya, maka terapinya ya ini dinamakan rehabilitatif, ya, pemulihan kembali. Kemudian ada promotif ya, peningkatan kondisi kesehatan yang tadinya sehat tambah sehat di situ ya. Yang terakhir adalah sebagai kontrasepsi oral dalam konteks ini ya. Oke ya, nanti semester kedua ketemu saya lagi yang berkaitan dengan kontrasepsi. Ini sudah. Nah, berikutnya adalah sumber-sumber obat ya, adik-adik sekalian. Nah, sumber obat yang pertama adalah bisa berasal dari tanaman ya. Ini adalah nama-nama obat ya. Yang sebelah kiri itu adalah bagian tanaman ya. Contoh digoxin, digitoxin. Nah ini dari daun ya. Digitalis purpurea. Atropin dari daun Atropa belladonna. Kemudian ada vincristin, vincbrastin. Ini dari daun Vinca rosea. Dulu ada namanya vincristin, vincbrastin. Kalau di apa? P2SB ada. Nah, kemudian Physostigmine ya, ini dari Physostigma venenosum ya, ini adalah buahnya. Dari bijinya juga ada ya. Dari akarnya emetin ya, resarpen dan sebagainya ya. Ini dari kulit batang dan batang ya, quinin ya, Cinchona succirubra, atropin dari Atropa belladonna. Ya, sehingga memang kebanyakan obat itu adalah berasal dari tanaman gitu ya. Nah, ada yang berasal dari hewan ya. Oke, contohnya insulin. Insulin obat apa nih? Diabetes ya. Oke, nanti kita akan ketemu ya mengenai obat diabetes ya semester depan. Nah, insulin itu bisa berasal dari hewan. Oke, nanti juga bisa berasal dari sumber yang lain ya. Kita bahas yang dari hewan. Yang dari hewan itu dari babi dan sapi ya. Heparin, oke, antikoagulan ya. Ini dari sel hati anjing gitu ya. Ini juga bisa didapatkan dari sumber yang lain juga. Kemudian cod liver oil, oke ya, omega 3, omega 9. Ya, ini didapatkan dari itu ikan ya. Nah, yang berasal dari mineral ada kaolin, karbon aktif dan beberapa yang lain gitu ya para mahasiswa. Contoh yang sering kita lihat ya barangkali obat diare, enterostop ya. Pernah mengonsumsi? Enterostop itu isinya adalah karbon aktif, ya kan? Sehingga ketika dikonsumsi seseorang maka dia apa? Dia itu kan karbon aktif itu kan molekulnya besar ya, sehingga tidak bisa diabsorpsi. Tapi dia bisa menyerap ya sumber-sumber yang mengakibatkan diare di dalam saluran pencernaan. Tetapi kalau diarenya itu sudah beberapa hari ya susah kan? Ya, pernah diare?
Kalau ada itu menggunakan apa Pak? Pernah dengar obat yang dinamakan Imodium itu? Pernah ya? Imodium itu obatnya kecil tapi panjang. Imodium ya, Imodium itu obat nama patennya ya, tetapi nama generiknya dinamakan cloperamide. Ya, cloperamide itu adalah turunan morfin sebenarnya. Ya, turunan morfin. Ya, jadi kodein, cloperamide itu turunan morfin, Mas. Tapi aman digunakan, Mas. Turunan morfin. Karena sebenarnya cloperamide itu memanfaatkan efek samping dari morfin. Efek samping dari morfin apa? Konstipasi. Ya, logikanya farmakologinya mungkin. Nah, sehingga kemudian ya dihasilkan obat yang dinamakan cloperamide. Konstipasi itu kan berlawanan dengan diare, sehingga efek samping itu yang dimanfaatkan untuk menghasilkan cloperamide. Kok aman Pak digunakan dibandingkan morfin? Iya, karena ketika dia masuk ke sistem saraf pusat dia dikembalikan lagi. Ya, jadi tidak bisa menembus blood-brain barrier, tapi dikembalikan lagi. Sehingga kayak kodein, dextromethorphan itu turunan dari morfin, cloperamide juga. Tapi kalau dextromethorphan memanfaatkan efek samping menekan batuk kan gitu kan. Nah, kemudian sintesis kimiawi ya, contohnya aspirin, paracetamol, niacin, chloroquine, chromazine, phenytoin. Ya, contoh dari yang sintesis kimiawi. Kemudian mikroorganisme, oke, ya, ini menarik yang mikroorganisme. Hampir sebagian besar antibiotik ya didapatkan dari mikroorganisme. Ya, dari jamur, fungi, ya, oke, dari bakteri juga. Ya. Contoh-contohnya ada di sini ya, misalkan penicillin gitu ya. Ini dari Penicillium chrysogenium. Ini fungi ya. Iya. Dan yang lain-lain. Kemudian bioteknologi ya, ini hepatitis ya, rekombinan hepatitis vaksin ya. Kemudian insulin juga bisa didapatkan dari rekayasa genetika ya, rekombinan insulin. Heparin tadi juga bisa, interferon, hormon, growth factor dan sebagainya. Jadi dari apa namanya itu ya, teknik rekayasa genetika bioteknologi. Jadi bisa digunakan untuk menghasilkan apa namanya itu beberapa obat juga. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke farmakologi ya dari sekarang ya. Kita masuk di sini ada di sekarang farmakologi. Ya. Farmakologi itu berasal dari dua kata sebenarnya ya, farmakon dan logos. Farmakon itu obat, logos itu ilmu. Jadi farmakologi itu singkat kata adalah ilmu tentang obat. Oke. Nah, kemudian coba perhatikan di sini, ya, nyatetnya nanti ya. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi obat dengan organisme hidup. Coba temukan tiga kata penting keywords di sini Mas. Satu, obat. Oke, dua, interaksi. Ketiga, ya, organisme hidup. Oke, coba diingat-ingat ya. Jadi ada tiga kata kunci ya, interaksi, kedua obat, ketiga organisme hidup. Ya, oke. Coba kita lihat ya di definisi yang ketiga. Studi terintegrasi tentang sifat-sifat zat kimia dan organisme hidup serta segala aspek interaksinya. Kata kunci pada definisi yang kedua muncul lagi di definisi yang ketiga. Ya. Sifat zat kimia ini obat, organisme hidup juga sama, dan interaksi di sini. Oke ya. Sehingga kalau saya coba perhatikan ya, melakukan simplifikasi farmakologi itu adalah sebenarnya apa? Interaksi antara obat dengan organisme hidup. Ya, jadi antara obat dengan organisme hidup itu adalah saling berinteraksi. Nah, berinteraksi ada dua makna, ya kan? Kalau saya sedang memberikan kuliah ini, saya juga melakukan interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Makna interaksi apa? Dosen mempengaruhi mahasiswa dengan memberikan kuliah. Oke. Makna yang kedua adalah mahasiswa mempengaruhi dosen dengan memperhatikan apa yang disampaikan. Oke. Dalam konteks ini interaksi juga demikian, ya enggak? Kalau obat
dengan organisme hidup saling berinteraksi, berarti ada dua makna, ya kan? Obat mempengaruhi organisme hidup. Yang kedua adalah organisme hidup mempengaruhi obat. Oke, clear ya saya kira ya. Nah ini sehingga adik-adik sekalian. Nah, makna interaksi yang pertama adalah pengaruh obat terhadap organisme hidup. Nah inilah yang kemudian berkembang menjadi farmakodinamik. Yang kedua adalah pengaruh organisme hidup terhadap obat. Inilah yang dinamakan farmakokinetika di situ. Ya, kalau sudah saya akan beranjak ya. Sebenarnya pengaruh organisme hidup terhadap obat itu apa? Jadi kalau kita mengkonsumsi obat, ya pengaruh tubuh kita terhadap si obat itu apa ya? Apa? Penyerapan satu, oke, absorpsi. Kedua, apa? Oke, eliminasi ya. Metabolisme. Apne, distribusi dan ekskresi, ya. Jadi pengaruh organisme hidup terhadap obat atau bagaimana organisme hidup itu memperlakukan obat atau nasib obat di dalam tubuh itu seperti apa? Implementasinya itu adalah yang pertama absorpsi, penyerapan, ya. Kedua adalah distribusi, penyebaran, ya. Jadi setelah diserap disebarkan. Oke. Yang ketiga adalah metabolisme, biotransformasi atau perubahan. Yang keempat adalah pengeluaran atau ekskresi. Pastilah obat itu akan dikeluarkan di situ. Oke ya, clear. Nah, absorpsi itu apa Pak Guru? Absorpsi itu adalah perpindahan, kata kuncinya, perpindahan obat dari tempat aplikasi menuju ke sirkulasi sistemik. Sehingga kalau saya tanya Mas, tujuan akhir absorpsi itu apa? Sirkulasi sistemik di situ. Nah ini yang harus dipegang ya. Sehingga absorpsi itu tujuan akhirnya adalah sirkulasi sistemik atau peredaran darah di situ. Oke ya. Nah, sehingga target akhir dari absorpsi obat adalah bagaimana si obat itu mencapai sirkulasi sistemik. Oke ya. Kemudian distribusi, penyebaran adalah perpindahan obat dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam tubuh di situ. Ya. Sedangkan metabolisme atau biotransformasi adalah perubahan obat menjadi metabolitnya dengan bantuan enzim. Ya. Kemudian yang terakhir ekskresi atau pengeluaran adalah perpindahan obat ya dari sirkulasi sistemik menuju ke organ ekskresi. Ya, organ ekskresi utama adalah ginjal. Nah ini adalah ya perwujudan ya dari pengaruh organisme hidup kepada obat ya. Sekarang dibalik nih, ya pengaruh obat terhadap organisme hidup, ya perwujudannya apa ya? Sekarang kita balik ya, apa? Hah? Reseptornya, yang lain? Aksinya betul, satu aksi, satu lagi efek. Oke, jadi perwujudan pengaruh obat terhadap organisme hidup itu adalah aksi obat, kerja obat, mekanisme aksi obat. Ya kan, obat pasti beraksi Mas. Ya kan, setelah beraksi kemudian menghasilkan efek lagi. Ya, sehingga manifestasi dari pengaruh obat terhadap organisme hidup adalah aksi dan efek obat. Dua hal yang berbeda loh ya. Saya tanya sekarang, ya. Pernah mengkonsumsi CTM atau tahu CTM ya Pak ya? CTM apa ya? CTM itu adalah chlorpheniramine maleat. Ya. CTM itu ya termasuk antihistamin atau anti alergi. Anti alergi, antihistamin dari bimbingan. Antihistamin, ya. Jawabannya adalah antihistamin dan anti alergi. Rasa minum ya. Tapi begini ya, saya ingin menekankan bahwa diksi antihistamin, coba perhatikan ya, diksi antihistamin itu berasal dari aksinya Mas. Karena CTM beraksi adalah menghambat reseptor histamin H1.
sehingga dinamakan antihistamin. Ya, sedangkan anti alergi dari efeknya adalah anti alergi. Oke ya, nggak perlu bingung ya. Oke ya, paham ya. Dan nanti bisa mengidentifikasi contoh itu. Oke. Nah ini ya ada deh sekalian. Jadi perbedaan farmakodinamik dengan farmakokinetik ya. Ini sama. Kalau tadi ada istilah eliminasi ya, jadi ini eliminasi itu metabolisme dan ekspresi. Kita masuk di sini. Ya, hubungannya apa sih kinetik dengan dinamik ya? Jadi kinetik ya dari sekalian ya, ini akan berhubungan dengan bioavailability. Nah, bioavailability itu apa? Jadi ukuran atau parameter ya, jumlah obat dan kecepatan obat untuk mencapai sirkulasi sistemik. Ya, jadi ukuran parameter obat ya, apa namanya itu, seberapa banyak obat dan juga seberapa cepat untuk mencapai sirkulasi sistemik. Nah ini ditentukan salah satunya adalah rute pemberian. Ya. Nah rute pemberian ada di sekalian itu dibagi menjadi dua ya. Ada pembagian yang lain, tapi kita fokus di sini. Rute pemberian obat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah intravaskuler, yang kedua adalah ekstravaskuler. Coba pakai logika ya. Vaskuler itu pembuluh darah. Sedangkan intravaskuler cara pemberian yang masuk melalui pembuluh darah. Contohnya apa sih? Salah. Sekarang saya tanya, intramuskuler termasuk intravaskuler atau ekstravaskuler? Injeksi juga ya. Runutan berpikirnya demikian. Jadi intravaskuler adalah cara pemberian obat yang masuk melalui pembuluh darah. Pembuluh darah kan ada dua ya, vena arteri. Sehingga ada intravena dan intraarteri. Apa ini? Ya, di luar itu adalah ekstravaskuler. Oke. Nah, sedangkan ekstravaskuler berarti cara pemberian obat yang di luar pembuluh darah. Ya, peroral. Subkutan, sub itu di bawah. Jadi cara pemberian yang di bawah kulit. Ya. Intramuskuler. Jadi intramuskuler itu bukan intravaskuler ya, tetapi ekstravaskuler. Tetap ini cara pemberian yang masuk pada otot ya. Nah di otot si obat itu juga nanti akan mengalami proses absorpsi. Intraperitoneal ya, masuk melalui rongga perut. Nah ini semuanya adalah cara pemberian ekstravaskuler. Nah saya mengkaitkan dengan bioavailability tadi. Ya. Jadi cara pemberian intravaskuler tadi adalah cara pemberian obat yang masuk melalui pembuluh darah. Sehingga bioavailabilitasnya berapa ini? 100%. Ya. Bioavailabilitasnya 100%. Karena sekali lagi tujuan absorpsi itu sirkulasi sistemik. Dan si obat itu langsung ke sirkulasi sistemik. Sehingga apa? Bioavailabilitasnya itu 100%. Atau F sama dengan 1. Sedangkan yang ekstravaskuler bioavailabilitasnya berapa? Kurang dari 100% atau F kurang dari 100%. Oke ya, clear ya. Nah kemudian ya, tadi bioavailabilitas itu nantinya menentukan ya aksi obatnya kan gitu, ya kan? Kalau semakin banyak obat yang masuk ke sirkulasi sistemik, tentu saja yang akan ketemu targetnya juga akan banyak dong. Yang akan berefek juga akan banyak. Sehingga ini kaitannya antara farmakokinetik ya dengan farmakodinamik. Oke, kalau sudah kita masuk ke sini, ini kita lalu. Saya akan menjelaskan ini ya dari sekarang ini. Jadi whole farmakokinetik, farmakodinamik itu akan saya istilahnya jelaskan kepada adik-adik sehingga nanti ke depan ketika belajar itu akan istilahnya itu lebih mudah. Nah, coba perhatikan. Ini molekul obat ya. Tadi obat menuju ke sirkulasi sistemik ada dua cara. Intravaskuler, oke. Cara pemberian obat yang masuk melalui pembuluh darah, atau ekstravaskuler, oke ya, di luar pembuluh darah, sehingga memerlukan proses absorpsi. Oke ya, dua-duanya kemudian bisa masuk ke sirkulasi sistemik.
Oke, ya, ini ya, D. Nah, ketika disirkulasi sistemik adik-adik sekalian, oke, maka obat akan berikatan dengan komponen protein yang dinamakan albumin dan atau alfa glikoprotein. Kemudian berikatan dengan protein tersebut ya menjadi kompleks. Dan ini ya mengalami keseimbangan. Ada obat yang dalam bentuk bebas, ada obat yang terikat protein. Seberapa banyak Pak yang terikat protein dan bebas tergantung karakter obat tersebut. Oke ya kan? Jadi obat itu beda-beda. Ya, coba perhatikan dulu di sini. Oke. Nah, obat yang terikat protein ini ada di sekalian yang kemudian apa? Diedarkan ke seluruh tubuh ini. Ya kan? Nah, ketika sampai pada lokasi tertentu, coba perhatikan. Oke ya. Nah, si kompleks obat dengan protein itu juga akan mengalami keseimbangan. Ada yang terikat protein, ada yang bebas. Yang bebas ini yang bisa menembus sel atau organ target atau sel gitu ya. Kalau sel organ target itu ya merupakan target dari obat, maka si obat itu akan menghasilkan efek. Kalau sel atau organ tersebut itu bukan organ target, maka obat tersebut tidak menghasilkan efek atau bisa menghasilkan efek samping di situ. Oke ya. Kalau organ ini adalah organ hati atau metabolisme, maka si obat itu akan di metabolisme. Kalau sel ini adalah ginjal atau organ ekskresi, maka obat itu langsung dikeluarkan. Sehingga itu terus-menerus ada di sekalian. Ya kan? Ada yang berefek, ada yang dikeluarkan, ada yang di metabolisme. Kalau ini berputar terus, lama-lama obat akan hilang kan gitu dari tubuh kita. Yang jadi pertanyaan, saya akan mengilustrasikan ya. Ini kan obat dalam bentuk bebas yang masuk ya. Jadi andai ya, ini adik-adik sekalian, ruangan ini adalah ruangan lantai 3 kelas apa ini? Ya, andai ini tempat aplikasi. Saya menganalogikan, ini tadi jumlahnya berapa Mas Ibu? 76 plus saya 77. Oke ya. Andai kita itu molekul obat. Ya kan? Dimasukkan ke tempat aplikasi, jadi tempat aplikasinya. Ya kan? Maka kemudian ya kita akan mengalami absorpsi perpindahan dari tempat aplikasi ini menuju ke sirkulasi sistemik jalan Kaluran Mas. Jalannya orang kan ya? Ber-77. Ya, kita berbondong-bondong nih, ya kan? Namanya siapa kan? Mbak Nada. Mbak Nada pamit. Oh Pak Guru saya ya sakit perut ya. Saya nggak jadi ke ya apa namanya itu jalan Kaluran kan? Terus Mas Ema, Mas Radit juga. Pak Guru saya itu janjian dengan teman saya ada acara kedua kurang. Sehingga ya tidak semua ya ke-77 itu mencapai sirkulasi sistemik. Oke ya, contoh misalnya dari 77 tinggal 50 nih. Tinggal 50 kan gitu kan. Jadi yang diabsorpsi itu hanya sekitar 50 ya, berarti bioavailability-nya berapa itu? Lebih dari 50%. Oke ya, sudah sampai ke jalan Kaluran. Ya. Kalau tujuan kita ya, organ target kita atau sel target kita itu adalah ambaromoplasa. Kira-kira 50 orang itu ke sana jalan kaki atau naik Grab? Naik Grab dong. Jalan kaki ya capek kan gitu. Obat kan sama Mas, ya kan? Kalau ini didistribusikan ya dengan protein tadi ya enggak? Karena protein itu yang kemudian mengantarkan ke sirkulasi sistemik. Apakah yang bebas bisa? Bisa, tetapi lambat sekali di situ. Oke ya. Sehingga yang 50 tadi, oke ya. 50 kan gitu ya, yang sampai ke jalan Kaluran. Karena Grabnya itu kan penumpangnya terbatas Mbak. Hanya bisa menampung 40. Yang 10 itu dalam kondisi bebas. Ya kan? Yang 40 masuk ke mobil. Yang masuk ke mobil ini yang kemudian diedarkan masuk. Ini ke seluruh sirkulasi sistemik kan. Belok utara, selatan, putar lagi kan gitu ya. Tak nyampe ke amplas. Ya. Jadi ada Grab isinya penumpang 40. Logikanya, apakah bisa Grab dengan 40 penumpang ya, dengan mobilnya itu kemudian masuk ke amplas? Nggak bisa dong, kan gitu ya.
Sehingga harus ada yang turun keseimbangan. Oke ya, sehingga dari 40 tadi misalkan 10 yang bebas ya, yang keluar dari mobilnya, yang keluar inilah yang kemudian bisa menembus pori-pori sel atau organ, kemudian bertemu dengan targetnya untuk menghasilkan efek di situ. Oke ya, sehingga obat yang terikat protein inilah yang sebenarnya tidak bisa menembus sel. Karena apa? Ukuran partilanya kan besar. Nah, mobil kan nggak bisa kan? Mobil masuk ke atasnya yang tiba lantai 8 nggak bisa. Stop nanti sama satpam. Ya ini ya apa namanya itu keseluruhan dari kasus obat dalam tubuh dan bagaimana obat menimbulkan efek ya dari sekarang. Nah ini untuk metabolisme nanti akan disampaikan oleh Pak. Ada yang ditanyakan silakan. Masih jam 8. Oke, aman. Nah, ini adalah kurva ya, jadi kalau kita membuat plotting ya, ini waktu suhu X ya, kemudian suhu Y, konsentrasi obat di dalam tubuh atau di dalam darah, maka profil kurvanya itu naik, ya, kemudian turun ya, oke, seperti itu ya. Jadi ketika fase ini adalah fase di mana jumlah obat yang diabsorpsi lebih banyak dibandingkan yang dieliminasi sehingga naik. Bukan berarti itu fase absorpsi ya, tetapi fase di mana apa? Jumlah obat yang diabsorpsi lebih banyak dibandingkan yang dieliminasi sehingga naik. Nah, kemudian turun berarti apa? Obat yang dieliminasi lebih banyak dibandingkan yang diabsorpsi di situ. Ya. Nah, kalau intravena itu ya tidak ada absorpsi, dia langsung turun ya. Sedangkan yang ekstravaskuler, intramuskular, subkutan, oral, dia pasti akan ya mengalami absorpsi dulu baru turun ya. Dan seterusnya. Nah, dari sekalian, saya akan menjelaskan yang dinamakan Fast-Pass-Effect ya. Mungkin ada yang pernah dengar ya? Fast-Pass-Effect ya. Fast-Pass-Effect. Kemarin bahkan ada mahasiswa yang menyampaikan dia ada kasus di mana seseorang ya kecanduan narkoba mas. Ya. Kemudian karena efek toleransi aditif, ya, maaf ya, ini diceritakan oleh teman Anda dan mungkin membaca kasus Papua ini. Karena konsumsi narkoba itu sudah tidak berefek, oke ya, maka kemudian apa? Maaf ya ini ya, dimasukkan melalui anus dubur, baru kemudian berefek. Ini gimana nih logika farmakologi guys? Kok bisa gitu ya? Ya kita bahas ya. Ya kita bahas. Kalau ini kita bisa menjelaskan ininya, ya. Ya. Ya so. Kemarin keluar dari teman Anda yang di kelas kemarin ya. Apakah ada hubungannya dengan Fast-Pass-Effect? Pak Agung, ya saya jelaskan. Ya. Nah, coba perhatikan. Jadi ketika obat itu ya dikonsumsi secara peroral, ya, berarti tempat aplikasinya itu adalah saluran pencernaan, ya. Nah, fungsi pencernaan ada di sekalian ya, fungsi absorpsi itu sebagian besar dilakukan di organ usus, Mbak. Oke ya, saya tidak ingin menjelaskan detail ya di situ ya, nanti teksnya. Nah, di usus itu maka si obat akan mengalami absorpsi. Karena tempat aplikasinya itu ya usus itu mas. Oke ya. Nah, obat diabsorpsi dari tempat aplikasi menembus apa dinding usus yang tebal kan. Oke ya, sehingga berkurang. Nah, setelah lolos, dia akan ketemu pembuluh darah yang dinamakan vena porta. Unfortunately, vena porta itu pembuluh darah yang masuk ke hati. Jadi belum mencapai sirkulasi sistemik, sudah ketemu organ hati. Mengalami metabolisme di situ, sehingga apa? Obat ketika mencapai sirkulasi sistemik banyak sekali mengalami pengurangan di situ. Oke ya. Nah, ketidakberuntungannya ketika misalkan obat nanti ketika mencapai sirkulasi sistemik, ya ini jumlahnya kecil mas. Oke ya. Nah, kemudian bagaimana Pak cara mengantisipasi?
di beberapa kesempatan ya obat ya itu untuk menghindari flash effect, maka obat itu diberikan di bawah lidah atau sublingual, ya kan? Atau suppositoria. Makanya sebenarnya apa yang dilakukan oleh yang menyalahgunakan obat itu mirip dengan cara penggunaan suppositoria kan gitu ya, untuk menghindari flash effect. Sehingga ketika mencapai sirkulasi sistemik maka kemudian ya kan barrier availabilitasnya bisa ditemukan. Oke ya, gitu. Oke, apa lagi ya? Ini apa dulu? Ada yang ditanya kan? Tapi yang kan baca ya, bisa sendiri. Ada yang ditanyakan? Ada yang? Saya sangat terbuka kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya seputar apa yang saya sampaikan. Oke. Tapi ini yang lain. Oh ya, ini cabang ilmu farmakologi dibaca sendiri ya. Ini nanti salah satu soal dari ini. Tinggal dibaca saja. Tapi gampang lah ya kan cabang apa? Cabang ilmu farmakologi ini. Nanti ini apa yang saya sampaikan dicatat Mbak. Kadang keluar ujian dan di-share ke kamu ya teman-teman kelas lainnya. Karena gini, saya khawatir apa yang saya sampaikan ini ada beberapa yang berbeda dengan yang di kelas lain. Ya, sehingga saling sharing ya informasi. Ya. Tapi biasanya korbannya itu kelas pertama. Ya kan, misalkan pertama IUP. Nah, kadang setelah kelas pertama, kelas kedua itu ada inspirasi di otak saya untuk menyampaikan tentang. Saya anggap semuanya satu kelas besar ya, nanti tinggal di-sharing. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, semoga apa yang kita lakukan, apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk adik-adik sekalian, gitu ya. Dan memberikan berkah bagi adik-adik, sukses studinya di Fakultas Farmasi. Oke, kita ketemu di lain kesempatan. Ya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima. Udah nggak ada lagi kan? Luna, Mai Luna. Kasih.